warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda wal rasyad fajama'na fi daril da'wati wal irsyad wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi fi daril da'wati wal irsyad babarik dunya amma ma'asyiral muslimin sidang jamaah tarawih yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak dapat menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Dan sekiranya kalian ingin mencoba-coba menghitung nikmat kata Allah, maka pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Bahkan Habib Gurukta Sanusi juga pernah mengatakan, jikalau seandainya ada seorang ilmuwan, profesor yang ingin membuat mesin atau alat untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh alat itu telah hancur, mesin itu telah rusak, namun nikmat Allah belum selesai untuk dihitung. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dengan kata lain, minal hujumati dan nur ila siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah takbir yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin wal hadirat, karena berdirinya saya di sini tidak bermaksud untuk menceramahi Bapak Ibu dan teman-temanku sekalian. Karena saya yakin dan percaya bahwa yang duduk sekarang di bawah ini masih banyak yang lebih pintar daripada saya, masih banyak yang lebih baik daripada saya. Akan tetapi berdirinya saya di sini tidak lain hanyalah untuk melatih diri saya untuk berdiri dan tampil di depan banyak orang. Masyiral muslimin, sidang jamaah tarawih insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern ini, di era teknologi ini, mari kita saling menasihati dalam kebaikan. Karena saking majunya teknologi, saking majunya zaman ini, kita sering melupakan hal ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihatilah kalian dalam kesabaran, kebaikan dan kebaikan. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Ayat di atas juga menunjukkan makna perintah yang kalau kita merujuk kepada ilmu usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub illa ma dallat dalil ala khilafihi. Al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah adalah wajib, illa ma dallat dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menentang atau membantah hal ini. Muncul pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apakah ada dalil yang membantah atau melarang kita untuk saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran? Tentunya tidak ada dalil yang menentang atau membantah hal ini. Sekiranya ada orang yang membantah hal ini, maka ia termasuk orang yang sesat. Bahkan umat Nasrani, Kristen, dan agama-agama lainnya pasti saling menasihati dalam kebaikan.
Maka dari itu, marilah kita saling menasihati dalam kebaikan, karena itu merupakan kewajiban kita bagi umat Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jabatan yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada teman atau sanak keluarga kita yang sering melakukan keburukan, maka marilah kita menasihati mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, dzalika adhaful iman." Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah ia mengubahnya atau mencegahnya dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, dan jika ia tidak mampu dengan tangannya maka dengan lisannya, maka dengan mulutnya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, dan jika ia tidak mampu dengan tangan dan lisannya maka dengan hatinya. Dzalika adhaful iman, dan inilah selama-lamanya iman. Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika kita melihat kemungkaran, keburukan, maka hendaklah kita mencegahnya atau mengubahnya dengan tangan. Tangan yang dimaksud ini bukan tangan yang dimaksud dengan kekerasan atau pemukulan, tetapi tangan yang dimaksud adalah kekuasaan yang kita pegang, jabatan yang kita pegang. Yang kedua, fa in lam yastati' fa bilisani, dan jika engkau tidak mampu dengan tanganmu, dengan kekuasaan, maka dengan lisanmu, yaitu mulut, nasihat-nasihat yang baik. Yang ketiga yaitu fa in lam yastati' fa biqalbi, dan jika engkau tidak mampu dengan nasihat lisanmu maka dengan hatimu. Dzalika adhaful iman, dan itulah selama-lamanya iman. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan susah dinasihati orang, melawan-lawan kalau dinasihati. Maka dari itu bersabarlah dalam melakukan hal itu, karena orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Dan pahala orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Oleh karena itu, kita tidak perlu risau dengan apa yang akan kita dapatkan dalam melakukan, dalam melaksanakan saling menasihati dalam kebaikan. Jangan malah kita saling menasihati dalam keburukan. Sebagaimana di dalam kitab Maraqiul Ubudiyah karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau merupakan salah seorang ulama yang masyhur di tanah Arab, padahal beliau merupakan orang Indonesia yang tepatnya di Banten. Di dalam kitabnya beliau mengutip sebuah hadis, "Man a'ana ala maksiatin walau bi syatrin kalimatin kana syarika lahu fiha." Man a'ana ala maksiatin, barang siapa di antara kalian yang membantu seseorang dalam kemaksiatan, walau bi syatrin kalimatin, dan sekalipun itu hanya satu kalimat, satu huruf, kana syarika lahu fiha, maka engkau berkongsi atau berbagi dosa dengan orang yang engkau bantu dalam keburukan itu. Hadis di atas menunjukkan bahwa kita tidak boleh membantu seseorang dalam keburukan, karena ketika kita membantu seseorang dalam keburukan, maka kita akan berbagi dosa atau berkongsi dosa dengan orang yang kita bantu. Contohnya, ada teman atau sanak keluarga kita yang berkelahi atau berbondek. Jangan malah kita membantu salah seorang di antara mereka, tapi marilah kita menasihati mereka agar tidak melakukan perbuatan yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah takbir yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, marilah kita saling menasihati dalam kebaikan, karena itu merupakan kewajiban kita bagi umat Islam. Jangan malah kita saling menasihati dalam keburukan. Sebagaimana hadis tadi mengatakan, ketika kita membantu seseorang dalam kemaksiatan, maka kita akan berbagi atau berkongsi dosa dengan orang yang kita bantu. Mungkin ini
saja dapat saya sampaikan. Undur maqala wala tandur maqala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum